Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam kontekstual Bible Reading. Pagi ini kita akan melanjutkan di Kejadian pasal 41, cukup panjang ayatnya, ada 57 ayat, dipersilakan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar di dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjadilah Fir'aun. Setelah itu terduduklah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah telah terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang. Sangat buruk bangunannya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula." Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku, selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini." Sudah itu,
akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan tanah. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah pada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Bion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Bion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahannya yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi membacakan firman Tuhan, cukup panjang tadi. Pasal 41 kelanjutan dari pasal 40 yang kemarin sudah kita pelajari bersama, dan kita melihat bagaimana Yusuf pada pasal 40 diberikan hikmat oleh Allah ya untuk mengartikan mimpi dari juru roti dan juga juru minuman dengan sangat tepat, dan terjadi seperti apa yang dikatakan Yusuf. Dari sini Yusuf berharap banyak kepada juru minuman ya, supaya
dia mengingat Yusuf supaya juru minuman ini bisa menolong Yusuf mengeluarkannya dari penjara dengan cara menceritakan hal ikhwalnya kepada Firaun. Tapi apa yang terjadi? Juru minuman ini lupa kepada Yusuf ya. Dan di pasal 41 dikatakan di ayat 1, sudah lewat 2 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Menjadi masa penantian Yusuf di penjara tanpa ada titik terang, seolah seperti itu ya. Tetapi ternyata Allah tidak tinggal diam. Kita melihat di ayat 1b sampai 32 bagaimana akhirnya Yusuf bisa mendapatkan kelepasan dari penjara dengan cara mengartikan mimpi Firaun. Pada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita lihat bahwa pada suatu malam Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan arti mimpi Firaun sampai akhirnya juru minuman tadi ingat kepada Yusuf. Apa mimpi dari Firaun? Seperti yang tadi sudah kita baca, ada 7 lembu yang rambun, yang gemuk, bagus badannya, keluar dari Sungai Nil dan kemudian disusul oleh 7 lembu yang kurus. Dan lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk badannya, tapi tidak ada perubahan ya, tetap menjadi lembu-lembu yang jelek gitu ya, lembu yang kurus gitu. Dan ada mimpi yang kedua, ada tampak 7 bulir gandum yang bernas dan berisi, dan kemudian muncul lagi 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Dan 7 bulir gandum yang kurus menelan 7 bulir gandum yang bernas dan berisi tadi. Nah, apa arti dari kedua mimpi ini tadi? Ketika juru minuman tadi mendengar bahwa Firaun bermimpi dan tidak ada satupun ahli yang di Mesir bisa mengartikan mimpi, pada saat itulah Tuhan mengingatkan ya juru minuman ini akan sosok Yusuf yang masih ada dalam penjara. Dia bilang dia merasa perlu menyebutkan lagi kesalahannya dahulu, bahwa dia pernah ada di dalam penjara dan dia bertemu dengan seorang Ibrani yang dapat mengartikan mimpinya dengan tepat. Dan akhirnya Firaun menyuruh untuk memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Dan Firaun berkata kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Dan apa yang dikatakan Yusuf di ayat 15, Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi kita melihat karakter Yusuf yang begitu baik, yang rendah hati, tidak meninggikan dirinya, tidak menganggap kemampuannya untuk mengartikan mimpi itu berasal dari dirinya sendiri, tapi semata-mata karena Allah. Dan setelah diceritakan oleh Firaun, Yusuf 32 dikatakan di situ bahwa kedua mimpi Firaun itu sama artinya, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan yang akan disusul dengan 7 tahun kelaparan. Inilah arti mimpi Firaun. Apa yang dikatakan oleh, apa yang akan terjadi sudah diberitakan oleh Allah kepada Firaun melalui mimpinya. Mimpi diulang 2 kali sebagai pernyataan bahwa memang itu benar akan terjadi, menjadi satu ketetapan Allah dan akan segera terjadi. Nah, apa yang dilakukan Yusuf selanjutnya di ayat 33 sampai 36, Yusuf memberikan nasihat kepada Firaun ya, yang menyatakan kepada Firaun supaya Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Dan selanjutnya Firaun harus menempatkan penilik-penilik atas negeri itu, dan dalam 7 tahun kelimpahan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, kemudian mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik, kemudian menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan dan juga menyimpannya. Kemudian akan menjadi persediaan selama tahun-tahun kelaparan. Inilah nasihat yang diberikan oleh Yusuf. Dan di
bagian terakhir dari pasal ini kita melihat bagaimana akhirnya Yusuf ditinggikan sebagai penguasa Mesir. Firaun melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, dan dia adalah seorang yang bijaksana, seorang yang berakal budi. Dia merasa tidak ada orang selain Yusuf yang sedemikian berakal budi dan bijaksana, sehingga dia tidak bersusah payah mencari orang lain. Dia akhirnya mengangkat Yusuf sebagai kuasa di Mesir ketika Yusuf masih berumur 30 tahun, masih begitu muda. Dan inilah penggenapan visi Allah, rencana Allah atas kehidupan Yusuf, apa yang sudah Tuhan nyatakan ketika Yusuf berumur 17 tahun dengan memberikan mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang berkuasa sehingga saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada dia. Inilah saat penggenapan itu, Yusuf diangkat oleh Allah dari seorang budak selama hampir 13 tahun dan kemudian dia dipenjara selama 3 tahun dan akhirnya Tuhan meninggikan Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Dan Tuhan juga memberkati Yusuf. Dia sebelum tahun kelaparan datang, setelah Yusuf diberikan istri oleh Firaun, lahir 2 orang anak, yaitu Manasye dan Efraim. Kita tahu tadi artinya ya, Yusuf memberikan nama Manasye kepada anak sulungnya sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Inilah berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan menggenapi setiap janjinya, setiap rencananya kepada Yusuf. Yusuf seorang yang taat kepada Tuhan, seorang yang rendah hati, seorang yang setia menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Dan apa yang bisa kita pelajari pagi ini dari amanat teksnya, bahwa Allah menggenapi setiap visinya kepada orang pilihannya sesuai dengan waktu Tuhan dan dengan caranya yang ajaib. Dan aplikasinya bagi kita semua, apakah saya dan saudara setia menantikan penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan apakah kita percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala cara untuk menolong kita. Biarlah kita tetap setia, tetap hidup di dalam kebenaran dengan karakter yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan melihat visi Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kita yang berkati kita semua. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Kita sudah sampai penggenapan Yusuf diangkat Firaun 13 tahun dan Yusuf pun mengatakan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kesukaranku kepada rumah bapakku. Ya, kita katakan ini narasi bisa direfleksikan dengan satu lagu, Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang
merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Indah rencanamu Tuhan. Tuhan menggenapi 13 tahun visinya kepada Yusuf. Dan Yusuf saat di pasal 41 bisa melihat indah rencana Tuhan dalam hidupnya, bahkan terus diangkat. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan arti menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Oh haleluya, haleluya. Dan ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Oh tapi ku mengerti sekarang, ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Haleluya. Ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Biarlah pagi ini kita refleksikan firman Tuhan yang dulu kita mestinya mati seperti Yusuf, tapi perjalanan hidup yang dulu mungkin dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam aniaya, tapi Tuhan membawa seperti Yusuf. Saat ini sebagaimana kita ada masing-masing, patut kita katakan dan mengucap syukur. Biarlah kita bersyukur bersama-sama hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya kami ada di dalam rencana Tuhan.
yang sungguh indah di dalam hidup ini. Dulu kami tidak tahu Tuhan apa yang Tuhan lakukan, tapi kami percaya semua yang kami alami ada dalam rencana Tuhan. Seperti Yusuf dibawa dalam kemuliaan, dan kami mengucap syukur hari ini. Sebagaimana kami ada, kami mengucap syukur kami sehat, kami boleh melayani Tuhan, ada di dalam Yesus Kristus, memiliki hidup yang kekal. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih berkat Tuhan melimpah atas kami. Kami mengucap syukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.